Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Putra Meswara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas tipologi bangunan tropis saya. Yang pertama ada studi literatur bangunan tropis. Pengertian arsitektur tropis adalah pendekatan perancangan bangunan yang secara khusus disesuaikan dengan kondisi iklim daerah tropis, yaitu wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa dengan karakteristik utama berupa suhu udara tinggi, kelembaban tinggi, curah hujan besar, serta intensitas cahaya matahari yang kuat sepanjang tahun. Tujuan arsitektur tropis yaitu menciptakan kenyamanan termal secara alami, menyesuaikan bangunan dengan kondisi lingkungan, mengurangi konsumsi energi, terutama untuk pendingin ruangan, dan menjaga keberlanjutan dan efisiensi bangunan. Selanjutnya, ciri-ciri utama arsitektur tropis. Yang pertama, ventilasi alami yang optimal, perlindungan dari sinar matahari langsung, pemanfaatan material lokal dan ramah iklim, atap yang dirancang untuk curah hujan tinggi, ruang terbuka, dan landscape sebagai elemen desain. Selanjutnya, ini untuk studi kasus 1, ini untuk studi kasus 2, ini untuk studi kasus 3, dan untuk studi bandingnya. Yang pertama, tata letak dan orientasi. Studi kasus 1 tidak disebutkan bentuk memanjang ke belakang. Untuk zonasinya, depan sosial, belakang privat. Studi kasus 2, orientasi utara selatan. Zonasinya kerja bawah, santai di atas. Yang ketiga, mengikuti kontur memanjang depan belakang. Zonasinya split level bawah atas. Untuk ventilasi dan sirkulasi udara, studi kasus pertama, ventilasi silang dari depan belakang, terdapat void dan balkon. Untuk studi kasus 2, ventilasi silang dari sisi berlawanan, taman dalam dan void untuk vertikal. Studi kasus 3, ventilasi silang alami plus jendela tinggi, void tengah, bantu aliran vertikal. Selanjutnya, pencahayaan alami. Untuk studi kasus 1, bukaan depan belakang samping, void tangga untuk pencahayaan tengah. Untuk studi kasus 2, bukaan besar utara selatan, skylight dan void beri pencahayaan tengah. Untuk studi kasus 3, jendela tinggi dan lebar, void dan balkon bantu pencahayaan vertikal dan tengah. Selanjutnya, atap. Untuk studi kasus 1-nya, fungsinya pelindung panas dan hujan. Yang keduanya, menggunakan kisi-kisi kayu dan tritisan sebagai shading. Dan yang ketiga, balkon dan tanaman teramat sebagai shading. Selanjutnya, untuk material, menggunakan bata merah, hebel, plus cat, kisi kayu sebagai elemen tropis dan shading. Untuk studi kasus 2-nya, beton expose, kayu, bata alami, kisi kayu, dan tanaman teramat sebagai shading. Dan untuk studi kasus 3, bata dan beton expose plus metal, kisi kayu, batu alam, tanaman sebagai penyeimbang. Untuk sistem pendinginan pasif, untuk studi kasus pertama, taman depan belakang sebagai pendingin alami, void bantu sirkulasi. Untuk studi kasus 2, taman dalam bantu mendinginkan ruang kerja, void dimaksimalkan aliran. Terus yang untuk studi kasus 3, split level dorong udara antar lantai, taman belakang bantu pendinginan alami. Untuk estetika dan budaya lokal, gaya minimalis tropis modern, kisi kayu, elemen netral. Untuk studi kasus 2, modern tropis geometris, kayu, dan taman rambat dominan. Untuk studi kasus 3-nya, industrial tropis, kontemporer, kuat, maskulin, banyak kisi dan tanaman tropis. Selanjutnya ada energi dan keberlanjutan. Untuk studi kasus 1, efisiensi dari ventilasi dan cahaya alami, belum ada energi terbarukan. Studi kasus 2, optimalkan ventilasi dan pencahayaan, potensi energi terbarukan belum diterapkan. Untuk yang studi kasus 3, split level, efisien ikuti kontur. Dan untuk selanjutnya, kesimpulan. Untuk studi kasus 1, efisien, sederhana, cocok untuk hunian tropis urban menengah.
Untuk studi kasus 2, estetik dan tropis modern, cocok untuk ruang kerja dan hunian nyaman alami. Untuk studi kasus 3, adaptif kontur, ventilasi maksimal, cocok untuk lahan miring dan keluarga urban. Selanjutnya ada data site, terletak di Kalimantan Barat, di Pontianak Selatan, tepatnya di Jalan Komplek Karya Baru Permai, Jalan Karya Baru, Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Untuk data exitingnya, bagian barat laut site terdapat tanah kosong, bagian utara site terdapat lahan kosong, bagian timur laut site terdapat lahan kosong dan rumah warga, bagian tenggara site terdapat perumahan, bagian barat daya site terdapat tanah kosong. Selanjutnya ada analisis tapak arah matahari. Matahari terbit dari timur dan terbenam dari sebelah barat. Pukul 6 sampai 9 pagi relatif rendah, pukul 10 sampai jam 1 siang relatif tinggi, pukul jam 2 siang sampai jam 6 sore relatif sedang. Untuk responnya, menambahkan secondary skin untuk mengurangi panas matahari secara langsung, dan menambahkan pepohonan di area timur dan barat untuk menghindari panas matahari secara langsung. Selanjutnya, kebisingan. Kebisingan berasal dari jalan di sekitar site. Untuk responnya, memberikan pagar untuk mengurangi kebisingan, menempatkan bangunan lebih jauh dari jalan, menggunakan material yang dapat meredam kebisingan. Analisis tapak curah hujan. Curah hujan di Pontianak cukup tinggi, sekitaran 150 sampai 200 mm. Dan untuk responnya, menambahkan drainase dan atap dilebarkan untuk menghindari tempias dari hujan. Untuk analisis tapak vegetasi, terdapat rumput liar di site, dan untuk responnya, menambahkan pohon peneduh di beberapa titik dan menebas rumput liar yang ada di site. Untuk analisis tapak penghawaan, kota Pontianak memiliki panas yang sangat tinggi, sehingga harus memiliki respon menambahkan ventilasi, membuat ruangan yang tinggi, terutama dengan langit-langit yang tinggi, dapat membantu mengurangi panas di dalam ruangan. Udara panas cenderung naik, dan ruangan dengan langit-langit tinggi memberikan lebih banyak ruang bagi udara panas untuk naik dan menjauh dari area tempat orang berada, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Selanjutnya, menambahkan vegetasi di site untuk mengurangi panas. Ini merupakan skema cross ventilasinya. Panah biru menunjukkan alur pergerakan udara dari sisi kiri ke kanan bangunan dan sebaliknya. Udara masuk melalui jendela atau ventilasi, melewati ruangan dan keluar melalui bukaan di sisi kanan. Untuk desain bukaannya, menunjukkan bukaan di kedua sisi bangunan, kiri dan kanan, baik di lantai bawah maupun atas, yang memungkinkan terjadinya aliran udara secara silang. Manfaatnya membantu menurunkan suhu dalam ruangan secara alami, meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dengan membuang udara panas dan pengap, mengurangi kebutuhan penggunaan kipas atau pendingin ruangan. Selanjutnya, 10 konsep atau kelebihan bangunannya. Yang pertama ada ventilasi silang. Bangunan memiliki bukaan berhadapan, memungkinkan udara mengalir melintasi ruang dan menciptakan sirkulasi alami yang optimal untuk iklim tropis. Yang kedua, penggunaan material tropis. Pemakaian material seperti kisi-kisi kayu, genteng tanah liat, dan warna putih membantu mengontrol suhu dan memberikan nuansa tropis alami. Yang ketiga ada shading eksternal. Panel kayu vertikal berfungsi sebagai peneduh alami atau shading, mencegah sinar matahari langsung masuk ke dalam ruangan, mengurangi beban panas secara pasif. Yang keempat ada balkon dan overstack lebar. Balkon dan overstack lebar melindungi bukaan dari tempias hujan dan sinar matahari langsung, memperpanjang umur material, serta meningkatkan kenyamanan termal. Dan yang kelima, ruang terbuka hijau. Adanya taman belakang dan halaman depan berfungsi sebagai buffer termal, serta membantu penyerapan air hujan, memperkuat prinsip arsitektur tropis berkelanjutan. Yang keenam ada integrasi void dan skylight. Penggunaan void dan skylight di bagian tengah memperkuat sirkulasi udara vertikal dan pencahayaan alami ke ruang dalam. Yang ketujuh, tata letak zonasi yang terbuka. Area sosial seperti ruang tamu dan ruang makan saling terhubung dengan buka langsung ke taman dan jalan, menciptakan aliran udara dan pencahayaan alami yang tidak terputus.
Dan yang ke-8, penggunaan material tropis. Pemakaian material seperti kisi-kisi kayu, genteng tanah liat, dan permukaan plesteran putih membantu mengontrol suhu dan memberikan nuansa tropis alami. Yang ke-9 ada shading eksternal. Panel kayu vertikal berfungsi sebagai peneduh alami atau shading, mencegah sinar matahari langsung masuk ke dalam ruangan, mengurangi beban panas secara pasif. Dan yang ke-10, integrasi dalam alam sekitar. Bangunan menyisakan ruang untuk vegetasi, taman depan dan belakang, memberikan efek pendingin alami dan memperbaiki kualitas udara sekitar. Ini untuk set plan-nya, ini untuk situasinya. Nah, ini untuk denah lantai 1. Yang pertama ada carport dengan ukuran 30 meter persegi, teras 10 meter persegi, ruang tamu 12 meter persegi, ruang keluarga 33,8 meter persegi, dapur 12,9 meter persegi, ruang makan 12,5 meter persegi, kamar tamu 12 meter persegi, WC tamu 2,25 meter persegi, kamar utama 28 meter persegi, WC kamar utama 3 meter persegi, taman indoor 26,25 meter persegi, kamar supirnya 3 meter persegi, kamar ART 3 meter persegi, kamar sapam 3 meter persegi, WC umum 2,25 meter persegi, area cuci 11 meter persegi, dapur kotor 6 meter persegi, musola 10,5 meter persegi, gazebo 17,5 meter persegi, dan untuk area barbeque-nya 26 meter persegi, kolam renangnya 21 meter persegi, dan powder room-nya 3,75 meter persegi. Selanjutnya untuk denah lantai 2. Ruang keluarganya 19,5 meter persegi, balkonnya 10 meter persegi, kamar anak 1 15 meter persegi, kamar anak 2 15,2 meter persegi, kamar anak 3 15,5 meter persegi, area jemur 10,5 meter persegi, WC anak 1, 2, dan 3 nya 2,5 meter persegi. Ini untuk tampak depan bangunan, untuk tampak kanannya, tampak kiri, tampak belakang. Ini untuk potongan arsitekturalnya, untuk potongan arsitektural yang BB. Nah, ini untuk desain eksteriornya, ini untuk desain interiornya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.